wabarakatuh. Saya Elsa Snita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Esa Unggul Citra Raya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah diterima oleh pendengar. Yang dimaksud dengan singkat itu adalah hemat dalam penggunaan kata-kata. Hanya kata-kata yang diperlukan dan digunakan. Sebaliknya, kata-kata yang mubazir tidak perlu digunakan. Penggunaan kata-kata mubazir berarti pemborosan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kalimat efektif yang hemat. Kalimat efektif juga merupakan kalimat yang memiliki suatu gagasan pokok dan unsur-unsurnya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang dimaksud oleh penutur. Meskipun hemat, dalam penggunaan kata kalimat efektif tetap harus lengkap. Artinya, kalimat itu harus dapat menyampaikan semua informasi yang memang harus disampaikan. Demikian lengkapnya sehingga kalimat efektif mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan atau menghasilkan akibat. Selanjutnya, kalimat efektif harus dapat dipahami pendengar dengan cara yang mudah dan menarik. Selain itu, kalimat efektif harus mematuhi kaidah struktur bahasa dan mencerminkan cara berpikir yang masuk akal atau logis. Menurut Wijono, karakteristik kalimat efektif setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesepadanan dan kesatuan gagasan. Karakteristik di sini harus ada agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kesatuan kalimat ditandai dengan kesepadanan struktur dan makna tersebut dan makna kalimat. Yang kedua, hadirnya subjek dan predikat. Suatu kalimat yang memiliki subjek dan predikat yang jelas, ketidakjelasan dapat timbul karena adanya kata depan yang terletak di depan subjek. Yang ketiga, tidak adanya subjek ganda. Suatu diaglosa atau kalimat tunggal hanya boleh memiliki satu objek. Jika lebih dari satu objek, subjek yang lain harus dibuang. Yang keempat, tidak hadirnya kata hubung intra kalimat, khususnya pada kalimat tunggal. Kata hubung dari kata seperti itu, sedangkan, dan sehingga hanya digunakan dalam kalimat majemuk dan tidak boleh ada dalam kalimat tunggal. Yang kelima, tidak hadirnya kata yang di depan predikat. Kehadiran kata yang akan mengakibatkan kalimat kehilangan predikat. Oleh karena itu, kata yang harus dibuang oleh kalimat tersebut. Yang keenam, kesejajaran. Dalam penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata dan paralel dan memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lain pun harus menggunakan di pula. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan merupakan suatu penekanan atau penegasan pada ide pokok kalimat. Dengan kata lain, ketegasan adalah peletakan bagian yang ingin ditegaskan di awal kalimat agar pembaca dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Ketegasan juga dapat dilakukan dengan menghilangkan ketenagaan yang mengabulkan hubungan antara subjek dan predikat. Yang kedelapan, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lainnya. Dianggap tidak perlu tapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang kesembilan, kelogisan. Kelogisan adalah hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Yang ke-10, kecermatan. Artinya, kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan penafsiran ganda dan harus dalam penggunaan diksi. Prinsip kecermatan adalah tempat menggunakan diksi. Untuk itu,
penulis harus membedakan struktur video matlik, kata-kata yang berlawanan makna, ketetapan, dan kesesuaian. Adapun syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama, koherensi. Koherensi yaitu hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata. Ada bagian-bagian kalimat yang memiliki hubungan yang lebih erat, sehingga tidak boleh dipisahkan. Ada yang lebih lenggang kedudukannya sehingga boleh ditempatkan dimanapun, asalkan jangan disusunkan antara kata-kata atau kelompok-kelompok kata yang dapat pada hubungannya. Ada beberapa hal yang merusak koherensi, yaitu koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kesalahan menggunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Pemakaian kata baik karena merangkaikan dua kata yang maknanya tidak tumpang tindih atau hakikatnya mengandung kontradiksi. Kesalahan menempatkan keterangan aspek sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya pada kata kerja tanggap. Yang kedua, kesatuan. Syarat kalimat efektif haruslah mempunyai struktur yang baik. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, atau bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Lahirkan keterpautan arti yang merupakan ciri keutuhan kalimat. Contohnya seperti, Ibu menata ruang tamu tadi pagi. Subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Dari contoh tersebut, kalimat ini jelas maknanya. Hubungan antara unsur menjadi jelas, sehingga ada kesatuan bentuk yang membentuk kepaduan makna. Pada umumnya, pada suatu kalimat terdapat satu ide yang tidak disampaikan serta penjelasan mengenai ide tersebut. Hal-hal ini perlu ditata dalam kalimat secara cermat, agar informasi dan maksud penulis mencapai sasarannya. Yang ketiga, kehematan. Kehematan yang dimaksud berupa kehematan dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan itu menyangkut soal gramatika dan makna kata. Berikut unsur-unsur kehematan yang harus diperhatikan, diantaranya. Yang pertama, frasa pada awal kalimat. Contoh, sulit untuk menentukan diagnosa jika keluhan hanya berupa sakit perut menurut para ahli bidan. Yang kedua, pengurangan subjek kalimat. Contoh, hadirin serentak berdiri setelah merentak mengetahui orang lain memasuki ruangan. Yang keempat, keparalelan. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verbal, kedua juga menggunakan verbal. Jika kalimat pertama memakai kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus memakai kata kerja berimbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu tidak efektif. Yang efektif itu adalah kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Yang kelima, penekanan. Gagasan pokok atau emisi yang ingin ditekankan oleh pembicara biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapan, melirihkan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. Dalam penulisan ada beberapa cara untuk memberikan penekanan. Di antaranya yang pertama, posisi dalam kalimat. Untuk memberikan penekanan dalam kalimat, biasanya dengan menetapkan bagian itu di depan kalimat. Pengutamaan bagian kalimat, selain dapat mengubah, urutan kata juga dapat mengubah kata dalam kalimat. Yang kedua, urutan yang logis. Suatu kalimat biasanya menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian yang berurutan tidaknya diperhatikan agar urutannya tergambar dengan logis. Urutan yang logis dapat disusun secara kronologis dengan penataan urutan yang makin lama makin penting atau dengan menggambarkan suatu proses. Contoh, kehidupan anak muda itu sulit dan tragis. Yang keenam, kevariasian. Untuk menghindari kebosanan dan kelatahan saat membaca, diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan panjang. A. Cara memulai.
subjek pada awal kalimat, predikat pada awal kalimat atau kalimat inversi sama dengan susun balik, kata modal pada awal kalimat. Dengan adanya kata modal, maka kalimat-kalimat akan berubah nadanya, yang tegas menjadi ragu dan yang keras menjadi lembut atau sebaliknya. Untuk menyatakan kepastian digunakan kata pasti, pernah, tentu, sering, jarang, dan sebagainya. Untuk menyatakan ketidakpastian digunakan mungkin, barangkali, kira-kira, rasanya, tampaknya, dan sebagainya. Untuk menyatakan kesungguhan digunakan sebenarnya, sebetulnya, benar, dan sebagainya. Contoh, sering mereka belajar bersama-sama. Yang kedua, panjang pendek kalimat. Tidak selalu kalimat pendek dan mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat panjang tidak selalu rumit, akan sangat tidak menyenangkan bila membaca karangan yang hanya dari kalimat seluruhnya pendek-pendek atau panjang-panjang. Dengan menggabungkan beberapa kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk, setara akan terasa hubungan antara kalimat menjadi lebih jelas, lebih mudah dipahami, sehingga keseluruhan pada kata merupakan kesatuan yang utuh. Yang ketiga, jenis kalimat. Biasanya dalam menulis, orang cenderung mengatakannya dalam wujud kalimat berita. Dengan demikian, semua yang bersifat memberi informasi dinyatakan dengan kalimat berita. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa dalam rangka memberi informasi, kalimat tanya atau kalimat berita tindakan. Justru, variasi dan dari ketiganya akan memberi penyegaran dalam karangan. Yang D, kalimat aktif dan pasif. Selain pola inversi panjang pendek kalimat majemuk dan setara, maka pada kalimat aktif dan pasif dapat membuat tulisan menjadi bervariasi. Yang E, kalimat langsung dan tidak langsung. Biasanya yang dinyatakan dalam kalimat langsung ini adalah ucapan-ucapan yang bersifat ekspresif, tujuannya tentu saja untuk menghidupkan paragraf. Kalimat langsung dapat diambil dari hasil wawancara, ceramah, pidato, atau mengutip pendapat seseorang dari buku. Selain itu juga ada pengembangan kalimat efektif. Kalimat efektif dapat dikembalikan dengan tiap-tiap khusus, yakni yang pertama, kiat pengulangan. Kiat pengulangan digunakan dengan menampilkan informasi penting dengan menampilkan ulang informasi itu dalam kalimat maupun dalam untaian kalimat. Yang kedua, kiat pengedepanan. Kiat pengedepanan digunakan untuk menonjolkan informasi dengan menempatkan unsur yang ditonjolkan itu bagian depan kalimat. Yang ketiga, kiat penjajaran. Kiat penjajaran digunakan untuk menampilkan unsur kalimat dengan posisi sejajar. Yang keempat, kiat pengaturan variasi kalimat. Kiat pengaturan variasi kalimat digunakan untuk menampilkan kalimat secara bervariasi, baik variasi struktur kalimat maupun variasi jenis kalimat. Kalimat efektif dapat dikembangkan lebih kreatif dengan menambahkan struktur, diksi, dan gaya bahasa. Tetapi variasi tersebut tidak boleh menimbulkan perubahan makna yang berakibat kesalahpahaman. Berikutnya, teknik menyusun kalimat efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyusun kalimat sehingga benar-benar efektif, yaitu yang pertama, variasi panjang pendeknya kalimat. Kalimat pendek terdiri dari 2-15 kata. Kita menggunakan kalimat pendek dan kalimat panjang dengan kombinasi yang aktif. Variasi ini akan menjadikan tulisan yang menarik, dan variasi ini akan berirama dan indah. Yang kedua, kombinasi kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dipetik langsung dari kata ucapan seseorang. Apa yang diucapkan seseorang itulah yang dipetik tanpa mengubah sama sekali. Kalimat langsung dicirikan dengan tanda petik ganda pada awal dan pada akhir petikan. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang secara tidak langsung menyampaikan sebuah pernyataan. Kalimat tidak langsung dicirikan dengan kata bahwa antara bagian kalimat yang dibuat oleh penulisannya sendiri dengan bagian lainnya yang diambil dari sebuah pernyataan. Yang ketiga, kalimat hendaknya berdiri sendiri. Misalnya, berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh dari sebuah harian ibu kota, menurut Anda, apakah kalimat itu bisa dikatakan selesai dan berdiri sendiri? Tentunya tidak.
Anda mungkin akan melengkapinya sehingga menjadi suatu kalimat yang utuh dan berdiri sendiri. Yang keempat, hindari kalimat yang beranak pinak. Kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu kalimat efektif merupakan kalimat yang memenuhi syarat sehingga tepat, dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis serta sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif itu diantaranya: yang pertama, keutuhan, kesatuan, kelogisan atau kesepadanan makna dan struktur. Yang kedua, kesejajaran bentuk kata dan struktur kalimat secara gramatika. Yang ketiga, fokuskan pikiran sehingga mudah dipahami. Yang keempat, kehematan penggunaan unsur kalimat. Yang kelima, kecermatan dan kesantunan. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.